Onje. Coba ibu-ibu apa? Ibu-ibu apa catatan terakhirnya? Ibu-ibu catatan terakhirnya sampai di mana? Boleh saya minta bocorannya? Allah. Sampai di mana? Apa coba? Kayaknya biar enggak C. Baik, kita mulai. Saya minta tolong ibu-ibu yang punya catatan saya terakhir. Sampai di mana? Ada? Pinjem. Iya, pasti tentang tauhid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, sebagai hambanya kita meminta pertolongan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon ampunan kepadanya, sebagai hambanya kita memohon petunjuk kepadanya serta kepada Allah Ta'ala juga kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari amal perbuatan yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Syukran, Pak. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada seorang pun yang dapat
menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Semoga rahmat beserta keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Semoga rahmat beserta keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada keluarga beliau. Semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'ah. Dan semoga rahmat beserta keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Niscaya pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Quran surat 33 ayat 70 dan 71 ini ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan khutbahnya. Jadi ketika beliau SAW menyampaikan khutbah, tidak ketinggalan beliau selalu membaca surat 33 ayat 70 dan 71 surat Al-Ahzab. Saya ingin tunjukkan kepada jamaah semuanya, para tamu Allah, saya akan tunjukkan syarah atau penjelasan dari ayat tersebut sesuai dengan tafsir yang ada dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tafsir surat 33 ayat 70. Subhanallah. Bunyinya ayat yang ke-70 adalah tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah oleh kalian perkataan yang benar. Ibnu Katsir mengatakan, yaqulullahu ta'ala amiran ibadahul mu'minin bitaqwahu. Melalui ayat tersebut, kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala menyuruh, memerintah kepada para hambanya yang mukmin supaya orang-orang mukmin tersebut bertakwa kepadanya. Wa ayya'buduhu ibadatan man ka'annahu yarah. Di mana
ketakwaannya dibuktikan dengan beribadah kepadanya dengan ibadah yang seolah-olah orang tersebut melihat Allah, seperti pengertian ihsan. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan wa ayyaqulu qaulan sadida, di mana orang yang mukmin tadi yang bertakwa tidak hanya dibuktikan dengan beribadah kepadanya, tapi juga dibuktikan dengan supaya orang mukmin tadi berkata dengan perkataan yang benar. Inilah yang mesti Bapak Ibu para tamu Allah fahami, ketahui makna kata benar. Ibnu Katsir mengatakan benar itu artinya mustaqimun la i'wijajun wala inhirafun. Benar itu diartikan lurus. Benar itu diartikan perkataannya tidak bengkok. Benar itu perkataannya tidak menyimpang. Jadi inilah mana benar. Mukmin itu kalau berkata benar, benar yang seperti apa? Inilah yang dimaksud. Benar itu lurus. Kalau ngomong, benar itu tidak bengkok. Benar itu tidak menyimpang. Itu benar. Baik. Kemudian adalah pada ayat 71, artinya tadi, orang yang berkata yang baik, yang benar tadi, itu hidupnya akan diperbaiki oleh Allah. Tidak hanya itu, diampuni pula oleh Allah. Di dalam penjelasannya, Ibnu Katsir mengatakan demikian. Wa wa'adahum annahum idza fa'alu dzalika. Yang artinya dengan ayat tersebut, ayat 71 itu, Allah menjanjikan kepada mereka orang mukmin tadi, manakala mereka melakukan atau mengerjakan sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, berkata benar tadi itu, tidak bengkok, lurus, tidak menyimpang, itu athabahum alaihi bi ayyuslihalahum a'malahum, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka mukmin. Bentuk pahalanya adalah dengan membantu, dengan memperbaiki amal-amal mereka mukmin. Bagaimana caranya? Yaitu yuwaffiquhum lil a'malis shalihah. Allah menolong mereka, Allah membantu mereka mukmin itu untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Jadi kalau orang mukmin perkataannya lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang, hidupnya akan dibantu oleh Allah. Amal yang baik akan dimudahkan oleh Allah untuk mukmin dalam melakukannya. Dan itu bisa kita lihat, kita buktikan lewat parameter ayat. Jadi gak usah sanksi. Pokoknya hidupnya orang kalau perkataannya lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang, itu hidupnya mendapatkan pertolongan Allah. Berarti tadi tidak bohong, kemudian menghindari sifat-sifat kemunafikan lah.
Gitu. Karena munafik itu asasun nifaki al-kidbu. Landasannya orang munafik itu bohong. Dibuat-buat hoak yang model sekarang, ya kan? Tidak membohongi umat. Hadis lemah dikatakan sahih umpamanya. Maudhu dikatakan sahih umpamanya, hasan, itu tidak boleh. Nah, orang yang perkataannya baik, maka dibantu oleh Allah untuk melakukan amal yang baik. Kita buka di surat 92, ayatnya ayat 5, 6, dan 7. Ini belum masuk materi ini masih prolognya ini. Sambil nunggu kopi saya agak adem. Ini masuk di YouTube atau enggak ini yang rekam? Masuk itunya apa? Apa namanya itu? Di YouTube-nya Al-Fatah. Al-Fatah apa? Jati Asih. Coba ntar aku dikasih linknya ya. Padahal kalau antum punya alat namanya, saya kok lupa ya. Alatnya namanya apa ya? Itu kalau nggak salah sih, harganya sekitar 12 atau 20 ya. 20 juta kalau nggak 12. Itu sudah bisa mengcover orang sepemda DKI ini. Jadi walaupun saya siaran di sini, yang qadarullah yang lain lagi lagi halangan gitu, bisa nonton lewat rumah. Itu. Bahkan kalau TV-nya punya channel yang model sekarang Smart TV atau bisa nonton lewat rumah. Saya lupa kalau enggak 12 juta deh alatnya. Ya, baik. Yuk dibuka suratnya 92 ayatnya 5, 6, dan 7. Ayat yang kelima bunyinya fa'amma man a'ta wattaqa. Ini lain kali itu pembatasnya umat itu dimajukan di lain kali ini. Ini kan ceritanya ruangan untuk ikhwan dibanyakin. Enggak taunya malah yang datang 1/5 ibu-ibu dimajukan aja, kasihan harus umpel-umpelan. Monggo Mas sakno. Baik, surat 92 ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberi, a'ta, wattaqa, dan orang yang bertakwa. Ayat yang kelima ya, sudah ketemu? Fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang suka memberi, berbagilah, dan orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang ke-6, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan pahala yang baik, dalam kurung al-jannah, surga. Ayat 7-nya, ini poinnya, jawabannya, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan, kata kami itu kembalinya ke Allah. Maka Allah mudahkan dia menuju jalan kemudahan. Jadi tidak usah ribet, tidak usah bingung, tidak usah sanksi. Hidup orang itu akan ditolong oleh Allah untuk diarahkan hatinya menuju yang baik. Kalau memang diri orang tersebut senang dengan hal-hal yang baik, ada saja. Karena penjelasannya cantik tadi. Kata Ibnu Katsir mengatakan yuwaffiquhum lil a'malis salihati. Siapapun dia
Kalau yang baik, salah satu baik tadi berkata benar. Benar tadi dengan 3 pengertian. Lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang. Tidak mengada-ngada. Pokoknya lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang. Hidup orang tersebut itu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk melakukan yang baik-baik. Oke, apakah hanya itu? Saya bacakan. Wa ayyaghfira lahumud dzunuba al-madiyata. Bahkan ayyaghfira lahu, Allah akan ampuni mereka ad-dzunub, beberapa dosa, al-madiyah, yang telah lalu. Ini kan keuntungan. Tidak hanya dibimbing, mendapatkan al-irsyad, bimbingan untuk mengerjakan yang baik. Karena kita tadi senang dengan yang baik. Awalannya a'ta wataqa wasadaqa bil husna, ayat 7 sebagai jawaban. Maka kami mudahkan dia menuju jalan kemudahan. Dia mendapatkan irsyad, bimbingan dari Allah Ta'ala. Dimudahkan. Karena memang hambanya senang dengan yang mudah. Hambanya senang dengan yang baik. Itu loh. Karena hadis qudsinya kan berbunyi, saya di sisi prasangka akan hambaku. Baik, tidak sekedar hidupnya mendapat bimbingan, dosa yang lalu diampuni. Ini sekarang wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal yalhamuhum at-taubatu minhu. Ini bentuk bimbingan dari Allah, dan apa yang terjadi di masa yang akan datang, andaikan mukmin di masa yang akan datang melakukan satu kesalahan, yalhamuhum at-taubah, Allah ngasih ilham kepada si mukmin tadi untuk bertaubat minha, dari maksiat, dari kesalahan. Jadi karena mukmin itu salah, karena maaf manusia tetaplah manusia, tidak selamanya benar, dia salah, tapi mukmin tadi mendapatkan al-irsyad dari Allah, bimbingan. Dia sadar, akhirnya dia menutupi maaf kesalahannya dengan berbuat yang baik, di antaranya taubat. Itu semua adalah sudah merupakan satu settingan dari Allah, rekayasa dari Allah. Tapi settingan itu tidak seperti maaf manusia robot, Allah penggeraknya dengan baterai, enggak. Allah bagaimana kita. Jangan sampai sesuatu yang sudah terbiasa dengan tidak baik malah berdampak kita akan mendapatkan tadi menuju yang tidak baik. Dari mana dalilnya? Sekali lagi suratnya 92, ayatnya 8, 9, 10. Kalau tadi kan 5, 6, 7 tuh. Betul ya? Tadi 5, 6, dan 7. Sekarang 8, 9, dan 10. Bandingkan, compare sekarang sebagai perbandingan antara 5, 6, 7 dan 8, 9, 10. Antum membaca ayat, perbandingkan. Ini lawannya ini. Dzatuhu. Wa amma man a'ta wattaqa. Wa amma man bakhila. Antum juga menengah, aku salah diluruskan toh. Kalau saya salah tuh lurusin gitu. Bahasanya orang Kerawang ulah cicing, bener wes pokoknya. Ini saya salah didiemin, ngopi jangan gitu, namanya Ustaz juga bisa keliru lah. Seapal-apalnya Quran kan juga bisa error juga terkadang. Wa amma man bakhila wastaghna. Ini kan jelek ayat yang ke-8. Adapun orang yang bakhil, lawan kata a'ta tadi kan, wastaghna, dia merasa cukup, tidak butuh dengan pertolongan Allah. Kan tidak boleh.
Kan hidup manusia selalu butuh dengan pertolongannya. Kalau tadi kan ittaqo, dia bertakwa. Sekarang istaghna, dia nggak butuh dengan pertolongan Allah. Bahkan di ayat yang ke-9, wa kadzdzaba bil husna, hidupnya diisi dengan bohong, membohongkan, mendustakan akan pahala yang baik dalam kurung surga. Tadi ayat yang ke-6 kan wasaddaqa bil husna. Ini enggak wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan. Lihat ayat 10-nya. Fasanu yassiruhu lil usra. Kami mudahkan kata Allah. Menuju apa? Jalan kesukaran. Kalau sudah menuju jalan kesukaran, ada saja jalannya. Walaupun sudah melakukan kesalahan, tidak mendapatkan ilham dari Allah untuk dia bertaubat. Walaupun sudah pernah melakukan kesalahan, tidak ada keinginan sedikit pun untuk menutupi dirinya dengan yang baik. Padahal konsep hidup itu sederhana. Benar, aplikatif. Aplikatif Rasul memberikan sebuah pelajaran yang cantik kepada para sahabatnya. Ini belum materinya udah panjang begini ya. Ada arba'in? Antum ada yang punya arba'in? Siap. Lagi itu dong. Harus sudah disiapkan. Pokoknya kalau materi saya ngaji, selain Quran terjemah, jenengan mesti punya arba'in. Karena arba'in ini kitab kecil yang jadi acuan saya untuk hafalan di lapas. Lapas itu lembaga pemasyarakatan, itu di Kerawang, Purwakarta, Sukamiskin, itu diantaranya hafalannya ini Al-Kahfi. Jangankan itu, juz 30 itu lancar mereka. Itu terus ini Al-Kahfi Al-Kahfi Arba'in, ada 42 hadis. Antum buka ayat lagi. Nomor hadis 18. Moga Pak? Sudah? Baik, saya bacakan aja karena jangan tidak ada mic. Saya bacakan. Nomor hadis 18. Beliau yang menyimak, saya yang melafalkan. Kalau salah ditegur. Hadis nomor 18 itu ada dua sahabat Rasul, namanya Abu Dzar Al-Ghifari, nama lain Jundub bin Junadah. Ada lagi namanya Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dua-duanya diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Aplikatif ada 3. 1. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Tadi ada kata takwa yang dimudahkan menuju jalan yang baik tadi loh. Bertakwalah dimanapun berada. Nomor 2, iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Rasul saja tahu sahabatnya tetap manusia, terkadang melakukan kesalahan. Tapi bukan berarti terlena dengan kesalahan atau malu dengan kesalahan yang ada, akhirnya tidak menutupi dengan baik. Tapi redaksinya tidak begitu. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik akan menutup perbuatan yang buruk. Itu regulasi yang cantik yang Rasul berikan kepada dua sahabatnya. Udah gak usah pedulikan dengan manusia, karena kalau memperdulikan manusia, norma manusia lebih kejam ketimbang normanya Allah. Saya ulang kata-kata itu, norma manusia itu lebih kejam ketimbang normanya Allah. Contoh, normanya manusia. Sekali lancung ke ujian seumur hidup, orang tidak akan percaya, gitu kan? Coba, gimana orang mau baik?
Nah, kalau sudah pakai norma itu kan orang akhirnya jadi dendam. Seolah-olah tidak ada kesempatan untuk baik. Kan begitu? Padahal tidak untuk oleh Allah. Sederhana cara agama. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik akan menutupnya. Yang menilai biarkan Allah deh. Gitu. Kemudian adalah yang ketiga, terakhir. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Udah itu aja. Aplikatif. Baik. Kita akan melanjutkan para sahabat ilmu, para tamu Allah. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik, kita akan berbicara, masih bicara tentang manhajnya mereka yang selamat. Manhaj artinya sistem beragama mereka, orang-orang yang selamat. Lebih spesifik judulnya adalah Rabbu Ramadan, Rabbu kulli syuhur. Tuhannya bulan Ramadan adalah Tuhannya seluruh bulan. Ini adalah merupakan al-in'ikas, renungan min fadilatis syekh, dari seorang syekh yang mulia yang bernama Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau. Saulan, renungan dari seorang syekh yang bernama Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala. Baik. Dicatat boleh, tidak juga tidak apa-apa, ayatnya aja nanti dan hadisnya atau ucapan ulama yang perlu dicatat. Kata Syekh Saleh Fauzan mengatakan demikian. Ibadullahil mu'minin, para hamba Allah yang mukmin, berarti laki-laki dan perempuan. Kemudian adalah lain intaha syahrul Ramadan, sungguh jika bulan Ramadan telah usai. Saya ingin tanya, Ramadan telah usai? Sudah. Ramadan bulan keberapa dalam urutan? Udah urusannya Ustadz aja lah. Bulan ke-9. Bulan kedua bulan apa? Urusan Ustadz lah. Bulannya Safar. Maret bulan keberapa? Nah itu lancar nih. Tapi jenengan ketawa harus sedih loh benar. Sing jangan apalnya cuman nasional tok. Coba bulan yang ke-6 bulan apa itu? Bulan apa? Bulan ke-6 Jumadil Akhir. Bulan yang ke-7 bulan apa? Rajab ono sing maca, enggak apa-apa, boleh. Iya. Bulan ke-8 bulan apa? Apa? Sya'ban. Saya langsung naik dari 9 naik ke 3. Bulan apa? Bulan ketiga. Rabiul Awal, pintar. Ya ngono. Baik. Bulan yang keempat bulan apa? Apa? Rabiul Akhir. Bulan 11 bulan apa sih? Jangan kaidah, enggak ada. Dzulqa'dah. Gitu. Baik, yuk.
Memang harus familiar sih ya. Saya ulang. Kata Syekh mengatakan lain intaha syahru Ramadan. Sungguh jika bulan Ramadan telah usai, ini poinnya nih, penekanannya. Fa inna haqqallahi ta'ala la yantahi illa bil mauti. Sesungguhnya hak Allah Ta'ala tidak akan pernah ada kata usai kecuali dengan kematian. Hak Allah Ta'ala tidak akan pernah berhenti kecuali dengan kematian. Hak Allah Ta'ala tidak akan pernah ada rampung kecuali dengan kematian. Makanya dua ulama besar, namanya satu Ibnul Mubarak, tulisan Arabnya alif ba nun spasi alif lam mim ba alif ra kaf, Ibnul Mubarak. Dan yang kedua Abu Nuaim, alif ba wawu spasi nun ain ya mim. Ibnul Mubarak dan Abu Nuaim keduanya mengatakan di dalam kitab Al-Hilyah, apa yang dikatakan? Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Tidak ada dalam kamusnya mukmin itu kata istirahat dalam ibadah, tidak ada. Selain ketika nanti berjumpa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada dalam rumusannya orang mukmin itu kata istirahat. Mentang-mentang Ramadan dulu sudah semangat. Tidak ada. Dzulqa'dah mesti semangat. Dzulhijjah mesti semangat. Ibadah kepada Allah tidak boleh berhenti. Maka tadi kata ulama tadi mengatakan tidak ada bagi mukmin kata istirahat dalam ibadah, tidak ada selain kematian. Makanya Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulnya surat 15 ayatnya terakhir 99. Monggo Pak, jenengan baca pakai mic, silakan. Surat 15 ayat terakhir. Al-Hijr, ya silakan Pak. Monggo. Yuk ayat 99. Iya. Monggo. Bu, Bapak dicariin Quran terjemah. Artikan ini firman Allah Ta'ala perintah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud, dan beribadahlah engkau Muhammad. Kata kerja perintah itu. Yang diperintah jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbaka, kepada Tuhanmu. Sasarannya jelas. Hatta ya'tiyakal yakin, hingga yakin ajal datang kepadamu Muhammad. Jadi sebelum datang ajal, ibadah tetap dikerjakan. Saya ambilkan contoh yang paling gampang, Mas. Haji, bukan umrah. Haji. Kalau ibu yang sudah pernah haji, bapak yang sudah pernah haji akan tahu intinya haji
apa? Baik, saya ulang. Intinya haji apa? Wukuf di Arafah. Itu inti haji. Al-hajju Arafatun. Orang yang pergi haji ketika sakit, waktu wukuf mesti ke Arafah. Tidak bisa tidak. Orang yang pergi haji, waktu maaf dia sakit, pakai ambulan dibawa ke Arafah. Karena nggak ada badal. Pentingnya wukuf di Arafah. Tanpa wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Tawaf bisa digantikan. Melontar bisa diwakilkan. Wukuf tidak bisa diwakilkan. Itu mesti jalan. Begitulah sekarang. Hidup itu mesti diisi dengan ibadah. Yang membatasi orang tidak ibadah hanya ketika ajal. Iya. Yang membatasi orang tidak ibadah hanya ketika ajal. Selama ada kehidupan, selama itu pula diperintah manusia untuk ibadah. Dan ibadahnya, dan kerjanya manusia itu adalah ibadah. Ibadah itu kerja. Kerja itu ibadah. Tidak bisa tidak. Jihadnya orang mukmin adalah ibadah. Kerjanya mukmin itu ibadah. Tapi sasarannya jelas, karena tadi Allah perintah kepada Rasulnya supaya ibadahmu dapat nilai, wa'bud sasarannya, maaf yang belajar lughah, wa'bud rabbaka, objeknya Rabb, Tuhan. Jadi ibadahmu mesti sasarannya ke Allah, biar punya nilai. Berarti hidupnya orang mukmin tidak boleh istirahat dalam ibadah. Selama ada kehidupan, jalan ibadah. Hidup orang mukmin itu capek. Hidup orang mukmin itu lelah. Jangankan yang bekerja, tidur saja itu capek, benar. Jangankan yang kerja, diam saja itu capek. Apalagi yang bekerja. Mari sekarang kita baca, kita dengarkan suratnya Al-Baqarah. Ayatnya 218. Silakan. Monggo. Yang keras. Ini saya ulang, suratnya Al-Baqarah 218. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin, satu, orang yang beriman. Iman itu perkara paling utama. Landasan amal ibadah apapun tanpa iman tidak akan diterima. Nomor dua, mukmin yang hijrah. Apa tuh hijrah? Syekh Utsaimin mengatakan, hijrah itu maknanya atarku, meninggalkan. Saya ulang, hijrah kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitab penjelasan dari kitab Thalatsatul Usul karya Syekh At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan akan kitab tersebut, Syekh Utsaimin mengatakan al-hijratu huwa at-tarku. Hijrah itu meninggalkan. Mukmin itu mesti hijrah, tidak bisa tidak. Saya ulang, mukmin itu hidupnya akan diisi dengan hijrah, meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Tarkul ma'lufi wal mahbubi. Saya ulang, yang ditinggalkan al-ma'luf wal mahbub. Kebiasaan hari-harinya
dan yang ditinggalkan sesuatu yang digemarinya, sesuatu yang dicintainya. Bahasa anak sekarang PW-nya. Apa itu PW? Orang sekarang bilang PW. Apa itu PW? Posisi wenaknya. Kita buktikan, tidak percaya. Mukmin itu hijrah, meninggalkan posisi wenaknya, kebiasaan hari-harinya dan yang dicintai. Tidur itu nikmat, tidur itu sesuatu yang dicintai. Saya tadi habis dari Pulau Sirih datang ke sini, waktu masih lama saya pakai untuk tidur, supaya nanti ketika nyetir insya Allah sudah nggak ngantuk lagi. Jam 9 ternyata saya langsung dibanguni sama beliaunya. Dari posisi enak mesti bangun saya. Paham kan? Dari PW saya mesti bangun. Kenapa? Panggilan untuk kajian. Tapi ada lagi, mukmin mesti bangun ketika 2/3 malam. Dia tinggalkan posisi PW-nya. At-tarku al-ma'luf wal mahbub. Kenapa mesti bangun? Kenapa enggak tidur terus? Mukmin tahu jam 11 lebih sekian itu waktunya zuhur. Padahal kemarin itu ada tanding Indonesia Master Daihatsu 2022 bulu tangkis. Aku nonton. Karena saya senang dengan bulu tangkis, saya nonton. Tapi kan maaf, di Istora Senayan kan gak kenal namanya zuhur. Maaf ya, jeda sejenak waktu zuhur, sholat pemain, kan enggak ada. Enggak. Yang sholat saya penontonnya, lagi menikmati Ginting main sama siapa, lagi nikmati Ahsan Hendra main, saya sholat. Mukmin itu meninggalkan PW-nya. Posisi enaknya. Ummahat, bapak punya waktu. Kenapa mesti tilawah Quran? Menyiapkan waktu loh, menyisihkan untuk tilawah Quran. Mukmin itu punya harta. Kenapa mesti disisihkan untuk infak sedekah? Mukmin itu tarkul ma'lufi wal mahbub, itu makna hijrah. Posisi enak itu akan dia tinggalkan. Tapi yang ketiga yang dibaca tadi, wajahatu. Mukmin itu jihad. Maknanya al-juhdu wal jihadu. Artinya kesungguhan dan kemampuan. Jadi mukmin mesti itu. Jadi kalau hidupnya mukmin itu capek, lelah, berarti sekarang para ibu khususnya ummahat, kalau bapak tidak usah teriak bilang saya sudah capek. Sekedar ngasuh anak 3, sekedar ngasuh anak 4, suami kerja di kantor, maaf teriak, capek saya ngasuh kamu. Ya capek hidup itu. Kerja itu capek. Karena ibadah itu kerja. Cuman capeknya orang yang beriman, lelahnya orang beriman akan punya nilai ketika capeknya lelahnya capeknya lelahnya didasari oleh lillah. Itu punya nilai. Sudah capek, lelah, nggak punya nilai, itu celaka. Sudah capek, penat, lelah, tapi nggak punya dapat apa-apa dari Allah, itu yang celaka itu. Jadi sekarang mindsetnya dirubah. Hidup pasti capek. Duduk di sini saja, kita akan duduk hampir 2 jam loh. Itu capek. Makanya beruntung yang punya sandaran. Loh lah ya, yang punya sandaran saja itu duduknya maaf, pinggulnya digeser-geser karena panas.
Padahal ada AC-nya. Hidup itu capek. Ingat rumusannya Al-Baqarah 218. Mukmin itu hijrah, mukmin itu jihad. Ibadah itu istimrar terus-menerus hingga datang kematian. Tidak bisa tidak. Baik. Anda lanjutkan. Kemudian Syekh mengatakan, Allahu huwa Rabbu Ramadan. Allah adalah Tuhannya bulan Ramadan. Wa huwa Rabbu Syawwalin. Allah juga Tuhannya bulan Syawal. Jadi kalau maaf dekatnya, semangatnya kerja dengan Allah, jangan hanya waktu Ramadan. Semangat kerja juga waktu bulan Syawal. Karena waktu Ramadan Al-Fatah pasti penuh dengan jamaah. Saya tanya, waktu Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10, tarawih itu bisa sampai di mana tempatnya? Oh, makasih. Itulah bukti semangat waktu Ramadan. Iya dong. Apakah salah? Tidak salah. Cuman persoalannya, kenapa waktu Ramadan saja didekati Allah? Syekh mengatakan makanya, Allah itu Tuhannya bulan Ramadan, tapi dia juga Tuhannya bulan Syawal. Kata Syekh mengatakan, wa huwa Rabbu Dzul Qa'dah. Allah juga Tuhannya bulan Dzul Qa'dah. Dia katakan, wa huwa Rabbu jami'i syuhuris sanati. Allah itu Tuhannya seluruh bulan dalam satu tahun. Ada berapa bulan? 12 bulan. Dengan awalan bulan Muharram dengan akhir bulan Dzulhijjah. Allah Tuhannya bulan dalam satu tahun. Apa yang disampaikan oleh Syekh? Fattaqullaha fi kulli syuhur. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam seluruh bulan. Dalilnya suratnya 3 ayat 102. Silakan. Ya. Ini surat 3 Ali Imran ayat 102. Ayat ini juga menjadi mukaddimah oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyampaikan khutbahnya. Yang punya tafsir silakan buka tafsirnya. Surat 3 ayat yang ke-102 itu tafsirnya 1. Terkait dengan makna takwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Kalau ayat yang lain cuma sekedar bertakwalah, tapi ayat ini tidak. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Apa yang disampaikan oleh mufassir? Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang merupakan sahabat dari Rasulullah SAW. Beliau menjelaskan makna takwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Jadi menjelaskan bukan kita, seorang sahabat Rasulullah SAW. 1. Huwa ayyuta'a fala yu'sa. Allah hendaknya senantiasa ditaati, bukan didurhakai. Tuh. Mana takwa dengan sebenar-benar ketakwaan? Antum yang punya tafsir bisa dibuka bahwa makna takwa dengan sebenar-benar ketakwaan adalah 1, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah hendaknya selalu senantiasa ditaati bukan didurhakai. 2,
wa ayyudkara fala yunsa. Allah hendaknya senantiasa diingat, bukan dilupakan. Sudah ada yang punya tafsirnya dari saya? Ada? Baik. Yang nomor 3, wa ayyushkara fala yukfar. Dan Allah hendaknya senantiasa disyukuri, bukan dikufuri. Jadi kesimpulannya para tamu Allah jamaah, takwa dengan sebenar-benar ketakwaan itu dengan mengejawantahkan, dengan melaksanakan ketaatan, dengan melaksanakan mengingat, dan yang terakhir selalu bersyukur. Itu takwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Ujungnya tadi sudah kita dengar, sudah kita lihat surat 3 ayat 102. Jangan kalian meninggal kecuali kalian muslim. Jadi Allah melarang kepada orang mukmin, jangan saya meninggalnya sia-sia. Tapi mufassir memberikan penjelasan dengan mengatakan hafidhu al-islama, jagalah oleh kalian Islam, kata Ibnu Katsir, jagalah oleh kalian Islam fi hali sihhatikum wa salamatikum litamutu alaihi. Jagalah oleh kalian Islam di saat kalian sehat, selamat, sejahtera. Supaya apa tujuannya? Kalian wafat di atas Islam. Jagalah Islam. Ketika sehat, ketika selamat, sebelum meninggal, jaga Islam dengan baik. Tujuannya sederhana kok, supaya kalian dimudahkan wafat di atas Islam oleh Allah. Tapi ada kata kunci, menjaga agama Allah. Jadi kalau hidup itu tidak diisi dengan menolong agamanya Allah, hidup tidak diisi dengan kerja menolong akan agamanya Allah, hidup tidak diisi dengan menjaga akan agamanya Allah, jangan pernah mimpi untuk mudah diwafatkan di atas Islam. Terjemahkan dengan 3 tadi, mentaati, mengingat, bersyukur. Saya akan tambahkan 1 kata begini, mukmin itu responsif, mukmin itu adaptif. Coba, apa responsif artinya? Oh, adaptif artinya gampang menyesuaikan. Responsif? Iya, cepat. Oke. Cepat untuk memberikan tanggapan. Itu mukmin. Mukmin itu cepat tanggap. Itu responsif. Oke? Adaptif. Mukmin itu cepat beradaptasi. Dengan siapa? Mari kita buka ayatnya. Suratnya 61 ayatnya 14. Ayat terakhir. Silakan. Nanti saya dikasih hasil rekamannya ya di YouTube gitu. Nah. Oke, silakan yang sudah ketemu. Ya. Tolong disimak ayat 14, diulang lagi Pak. Namanya jangan juga Pak Budi juga ya? Budi juga sampai ya? Allahu Akbar. Yang satu Tri Budi Cahyono, jenengan penasehat korban. Wah ini kayaknya nanti mantep nih, saya harus minta daging ke sini nih kayaknya. Tri Budi
Yono, yang satu Budi Prasetya. Monggo Pak Tri Budi Cahyono, yuk silakan. Iya. Ya. Perhatikan para tamu Allah, sahabat ilmu, sahabat Masjid Al-Fatah, rahimani wa rahimakumullah. Ayat 14 mengawali dengan seruan kepada mukmin. Seruannya adalah mendapatkan perintah mukmin itu, kunu ansarallah. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu. Itu fi'il amar, kata-kata perintah. Bentuknya jamak. Jadilah kalian semuanya penolong-penolong agama Allah. Kata Allah nih, sebagaimana pengikut setianya Isa. Isa itu nabi untuk wilayah khusus kaumnya, namanya Bani Israel. Tapi di antara Bani Israel itu ada kaum yang setia dengan Isa alaihissalam, namanya Al-Hawariyun. Tidak semua Bani Israel itu setia dengan Isa alaihissalam. Sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Tapi kata Allah, فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Ujungnya itu. Kami akan kuatkan, kami akan bantu, kami akan tolong orang yang mukmin menghadapi musuh mereka, maka mereka menang. Yang penting hidup ini diisi dengan menolong akan agamanya Allah. Menolong agama Allah itu bentuknya adalah anwa'un katsirah, macamnya banyak. Mutanawwi'ah, macam-macam. Hadir di taklim. Kemudian kalau nonton YouTube yang baik, yang membangun akhlak dan iman. Tidak asal mencet YouTube. Membaca Al-Quran, bangun malam, banyaklah. Itu bagian dari jujur, macam-macam itu. Itu menolong akan agama Allah. Dan contohnya tadi kata Allah, pengikut setia Isa ketika dapat panggilan dari Isa alaihissalam itu langsung responsif dan adaptif, cepat tanggap dan cepat beradaptasi dengan ajakan yang ada. Mukmin itu mesti seperti itu, karena rumusannya di dalam Quran jelas. Mukmin tidak boleh timpang, tidak boleh maaf, tidak boleh parsial. Saya katakan gini, timpang, parsial. Parsial itu seperti ini ya. Dia sholat, bagus. Di masjid, bagus. Berjamaah, bagus. Tepat waktu, bagus. Tapi nggak jujur sama keluarga, itu nggak menolong. Memang adalah manusia tetaplah manusia, makhluk yang memiliki potensi untuk salah. Tetapi tadi yang sudah saya sampaikan tadi di surat 33 tadi ayat 71, orang yang beriman karena dia berusaha untuk baik, maka dia dibimbing oleh Allah untuk menutup perbuatan buruknya dengan perbuatan yang baik. Mukmin itu pokoknya responsif lah, adaptif. Menolong pasti ditolong, menjaga pasti dijaga. Tolong dibaca, Pak yang lain, monggo Pak. Suratnya 47, ayatnya 7.
Suratnya 47 Muhammad. Awalannya ya ayyuhalladzina amanu juga. Yuk silakan. Tersebut. Ya, ini dalilnya, mantap. Jika kalian menolong akan agama Allah, fi'il jawabnya, Allah akan tolong kamu kok. Allah akan teguhkan hidup kamu. Hidup orang itu pokoknya kalau sudah sifatnya dekat dengan agama, menolong akan agama Allah, dia hidupnya, maaf bahasa ilmiahnya, survive. Dalam situasi kondisi apapun dia survive. Benar wis. Mau pertama 12.500 toh dari 9, sekian, dia tidak akan melakukan satu hal yang fatal, salah, enggak dia. Enggak. Dia akan selalu melakukan hal yang terbaik. Sekalipun bahasa maaf kasarnya, sekalipun didolimi oleh penguasa kayak apapun, dia tetap tidak berusaha untuk memboikot pemerintah. Enggak. Walaupun didolimi, bayangkan wes. Walaupun dibully, tapi walaupun dibully sekalipun. Kok jangankan mukmin sekarang, Rasul hidupnya penuh dengan bully. Para nabi itu hidupnya syarat dengan bully. Tapi tidak bully dibalas dengan bully. Yang ada itu nasi kebuli diganti dengan yang tadinya ayam, kasih daging kambing. Ngono. Jati Asih belum ada. Belum ada kan? Jauh ya? Oh. Enggak lah, jangan gitulah. Isin aku, jangan gitu sampai ya. Ojo ngono to. Ini bukan sinyal loh Budi, ojo ngono loh Pak. Jadi gitu, menolong tuh ditolong, hidupnya survive, bener wes. Lihat saja deh. Saya contohkan yang paling simpel ya. Ini contoh, saya tidak sebutkan namanya lah. Pesantren, salah satu pesantren di daerah Jogja. Dulu putri saya di sana. Di dalamnya itu kan boleh dibilang rumahnya tidak sebagus orang komplek Pemda Jati Asih. Pekerjaannya ya heterogen, benar wes. Ada yang rata-rata, ada yang jualan, ada yang kerja apa, dekat dengan pesantren apa namanya di Jogja. Pesan di Jogja terminal ke kanan kemudian ke kiri lah, itu ada pesantren sunnah. Yang kerja di dalam itu kan enggak semuanya anak pesantren. Orang masyarakat biasa. Kenapa dia dekat pesantren? Karena dia senang, dia bisa sholat di situ, ngaji di situ, macam-macam. Pekerjaannya macam-macam. Ya mungkin ada yang PNS, mungkin ada, tapi heterogen. Hidupnya survive gitu loh. Ada yang tukang ngecat, ada yang apa gitu. Hidupnya survive. Gitu. Karena saya kan boleh dibilang hampir sekian bulan nyambangi ke Jogja, dari Kerawang ke Jogja, dari Kerawang ke Jogja. Ketemu dengan Ustadz Hafifi juga. Itu. Nah, dari situ ternyata itu mukmin itu hidupnya survive. Saya tambahkan satu dalil lagi. Ini hadis ya, jangan catat. Hadis Arba'in nomornya 19. Pak Budi, monggo. Tri Budi Cahyono. Monggo Pak. Hadis nomornya 19. Jenengan perhatikan, sing lantang Pak. Cah nom. Ayo. Terus
Cukup, makasih. Yang lain kalau punya nanti dibuka di rumah. Inilah mata pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada putra paman beliau. Pamannya namanya Abbas. Abbas itu putranya Abdul Muthalib. Abbas itu saudara kandung dengan Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Abbas punya 2 putra, laki-laki semuanya. Tertua namanya Abdullah, atau yang sering kita dengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nasihatnya tadi diberikan oleh Rasulullah SAW kepada putra pamannya. Apa nasihatnya? Saya ulang deh. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Yang dijaga bukan Allahnya, agamanya Allah. Jagalah Allah. Kalau kamu minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Ini pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi sekarang jelas bahwa menjaga akan dijaga, menolong akan ditolong. Tujuannya tadi, kalau kalian menjaga agamanya, kalian akan dimudahkan wafat di atas Islam. Baik. Ingat pelajaran tadi, kalau kerjanya untuk Allah, akan dimudahkan wafat di atas Islam. Tidak mungkin tidak. Baik, lanjut. Kemudian kata Syekh mengatakan demikian. Hafidhu ala dinikum fi kulli hayatikum. Jagalah agama kalian, kata Syekh, pada setiap kehidupan kalian. Biar tidak muspro bahasa Jawanya. Biar tidak sia-sia kehidupan yang kita jalani. Hidup itu diisi dengan menjaga agamanya Allah. Sudah? Lanjut. Fa innahu ra'su malikum indallahi azza wa jalla. Agama kalian, kata Syekh, itu adalah modal utama kalian di sisi Allah azza wa jalla. Modal utama kita adalah benarnya agama kita. Modalnya utama kita adalah bagusnya agama kita. Kalau menjaganya bagus, berarti akan dijaga. Menjaganya tidak bagus, jangan harap hidup kita akan dijaga. Mesti menjaga. Selanjutnya adalah pesan terakhir dari beliau, fahafidhu ala dinikum wa tamassaku bih fi kulli syuhur wa fi kullil awqat. Jaga agama kalian, pegang agama kalian kuat-kuat di setiap bulan dan setiap waktu. Lalu kedepannya seperti apa? Ramadan telah usai. Lalu kedepannya seperti apa? Syawal sudah usai. Taib. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh istri beliau, salah satu istri beliau, namanya Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya demikian, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala. Wahai Rasul, amal apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Perhatikan jawabannya. Kalau pertanyaannya seperti itu, wahai Rasul, amal apa yang paling Allah Ta'ala cintai? Ini antum akan punya semangat untuk melakukan. Apa jawabannya? Rasul mengatakan, adwamuha wa in qalla. Amal yang dikerjakan secara terus menerus walaupun bentuknya kecil atau sedikit. Bukan sholatnya, bukan haji, bukan sedekah, bentuknya bisa apa saja, tetapi amal yang dilanggengkan, amal yang dikerjakan secara istimror terus menerus walaupun bentuknya kecil. Berarti ingat,
Buat apa olahraga cuma sekali? Dah, besok nggak olahraga lagi. Oh enggak, lemak akan numpuk, kolesterol akan numpuk. Olahraga itu ternyata supaya sehat diistimrorkan terus menerus. Sekali olahraga 5 jam mate itu. Benar. Yang benar enggak gitu. Olahraga itu diistimrorkan. Gimana caranya? Mampunya 1 game, 1 game. Gak usah maksa 3 game. Gak usah maksa 4 game. Mampunya 1 game, 1 game. Besok lagi. Ibadah pun demikian, mesti diistimrorkan. Karena jawabannya Rasul itu adwamuha wa in qalla. Amal yang dilanggengkan walaupun itu bentuknya kecil. Kalau kerja dengan Allah, jangan pilih-pilih kerja. Saya ulang kata itu, perhatikan bahasanya. Kalau kerja dengan Allah, jangan pilih-pilih kerjaan. Pekerjaan ke Allah 2 bentuknya. Ada yang fardu, ada yang sunat. Jangan pakai hukum seperti ini. Oh, nggak apa-apa, sunat nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Enggak. Ingat kata-kata tadi. Mukmin itu akan meninggalkan PW-nya. Itu mukmin. Malam kenapa dia bangun? Kenapa sekarang datang ke Al-Fatah? Kenapa nanti dia tilawah Quran? Kenapa nanti dan nanti melakukan ibadah? Mukmin itu tarkul ma'luf wal mahbub. Gitu. Melanggengkan amal. Yang kedua, silakan dicatat. Kata Rasul ada 3 poinnya. Apa itu? Saddidu wa qaribu wasta'inu. Saddidu, berusahalah untuk selalu benar. Bukan pasti benar kan? Apa Bapak Ibu pasti benar? Enggak. Yang penting itu berusaha untuk selalu benar. Walaupun terkadang tidak benar. Tetapi ada usaha untuk selalu benar. Jangan sengaja untuk tidak benar, enggak. Bahasanya bukan begitu. Berusahalah untuk selalu benar. Nomor 2, waqaribu. Tetaplah berusaha mendekati kebenaran. Tetaplah mendekati kebenaran. Waqaribu. Yang terakhir, ketiga, wasta'inu. Minta tolonglah kepada Allah untuk bisa menetapi kebenaran. Begitu. Karena untuk bisa menetapi kebenaran tidak sulit, tidak mudah. Perlu perjuangan. Makanya isti'anah, minta tolong kepada Allah supaya bisa menetapi akan kebenaran. Baik. Saya cukupkan. Silakan yang mau dikembangkan dengan pertanyaan. 11 kurang 20. Matur suwun, Pak. Pekan kedua. Oh baik, pertanyaannya ini bagaimana Ustadz kalau pekan kedua? Pekan kedua itu saya bisa jam 9. Ya kan? Memang sudah saya siapkan, bukunya kecil, kitabnya kecil. Wong kitabku sampai suwek-suwek. Kitabnya itu adalah Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Gitu mudah-mudahan. Kitab
kitabnya kecil biar cepat rampung. Kalau cepat rampung, nanti ganti kitab. Karena kalau kitabnya besar seperti Riyadhus Shalihin, saya itu di Pulau Sirih, itu sekarang baru nyampe hadis 133. Padahal hadisnya itu adalah ribuan. Saya di TPC itu sudah masuk hadis 573. Itu jenengan bisa jadi MC-nya sudah nggak ada, belum selesai kitabnya. Ya saya sih nggak doain MC-nya cepat, nggak ada sih enggak. Makanya biar cepat rampung, kitabnya kecil. Gitu. Kalau kitabnya kecil kan, nah kitab ini kalau nggak salah ada terjemahannya. Kalau nggak salah, ya. Nah bisa nanti jamaah memegang terjemahannya, jadi sambil bisa nyimak gitu. Atau yang pingin Arabnya, pakai Arabnya, tidak apa-apa, udah simpel aja. Ustadz saya pingin belajar baca Arabnya, udah pakai Arabnya aja. Ustadz, yaudah saya simpel pakai terjemahannya aja, terjemahannya gitu. Ya, insya Allah, afwan. Baik, saya jawab pertanyaannya. Ibu ya Masya Allah bagus sekali. Ternyata Masjid Al-Fatah itu sudah punya lembar pertanyaan cantik ya. Aku merinding ya rek. Hebat nih, ini ternyata Masya Allah, makanya hebat loh, maaf mumtaz. Istimewa sekali jenengan. Bismillah Ustadz, bagaimana sikap kita jika ada tokoh yang berpendapat bahwa Salafi tidak pantas tinggal di Indonesia? Terkadang pernyataan tersebut membuat orang takut datang ke kajian-kajian ilmu yang bahas manhaj salaf. Syukran, afwan. Terima kasih. Begini, walaupun ada pertanyaan 1000, 2000, 3000, bahkan sekian ratus ribu, bahkan sejuta ribu, tidak pantas hidup di Indonesia. Satu hal yang Anda pesankan, seluruh kitabnya mereka orang-orang yang mempunyai manhaj salaf itu kitabnya isinya apik, bukan sekedar apik loh, pakai orang Jawa itu apik. Kalau ganteng biasa ganteng itu kan sangat, isinya bagus, apik lah. Yang penting berusahalah untuk tampil yang baik. Manhaj salaf itu tidak gampang menyalahkan. Manhaj salaf itu mengajak untuk menjadi baik. Kalau namanya mengajak untuk menjadi baik, itu hasilnya dua. Ingat yang dibaca Pak Budi tadi, surat 61 ayatnya 14. Bani Israel itu responnya dua. Ada yang merespon positif, ada yang merespon negatif atas ajakannya Isa alaihi salam. Yang terpenting lesan dijaga. Yang terpenting lesan dijaga. Ustadz, PR-nya besar. Ya enggak apa-apa kalau PR-nya besar. Pokoknya yang baik aja lah. Jangan gini, saya pesankan jangan 11-12. Apalagi 11-13. Elik ya, jelek ya. Apalagi 11-14. Jangan jadi yang ke-11 pula, jangan. Jangan jadi yang ke-12, jangan wis. Ikuti aja regulasinya Rasul. Tak ulang lagi ya, yang dibaca Pak Budi tadi. Pak Budi, nomor 18, hadis arba'in. Diulang lagi deh. Langsung poinnya Pak Budi. Sebentar Pak Budi. Pak Budi, kalau ini nasihatnya Rasul untuk dua sahabatnya, berarti ini pula nasihatnya Rasulullah untuk kita pengikut setianya. Baca Pak Budi, silakan. Terus terakhir
Hadis riwayat At-Tirmidzi. Makasih. Hadis ini hasan sahih. 3 loh. Udah, bicara takwa kita dengan Allah. Yang nomor 2, kalau Ummu sama Abu hidupnya ngikuti norma masyarakat, Ummu gak akan keluar, Abu gak akan keluar. Pernah melakukan kesalahan, akhirnya tidak keluar. Karena norma masyarakat seperti ini, sekali lancung ke ujian, seluruh orang tidak akan percaya. Umpamanya, maaf ya umpamanya ya, dia pernah masuk ke hotel Prodio, namanya lapas, lembaga pemasyarakatan, penjara. Kasusnya, katakanlah kasus yang jelek, asusila, kena penjara sekian. Itu orang takut pulang ke rumah. Masyarakat gak negor, walaupun dia sudah berusaha baik. Makanya jamaah saya di lapas terkadang gak pingin pulang ke rumah, walaupun sudah selesai masa maaf, masa apa namanya, penahanannya, masa hukumannya, dia gak pulang. Mendingan di sini Ustaz, dikasih makan gratis gitu. Kenapa? Karena hukum masyarakat tadi yang kejam sekali. Baik. Sekarang masuk poin ketiga aja lah. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Udah itu aja. Terpuji menurut Allah, bukan terpuji menurut manusia. Yang terpenting itu. Kalau ketemu maaf si fulan, walaupun dia pakainya belum syar'i, tapi dia muslimah, salam aja. Bukti, assalamualaikum. Kenapa? Dia muslimah, dia muslim, agamanya Islam, cuman belum berbusana syar'i. Ketemu ucapin salam. Yang kurang bagus, bersikap eksklusif, ketemu sama yang maaf belum tertutup aurat, tidak mengucapin salam. Ini yang tidak benar. Jangankan itu, Ummu sama Abu saja disalami sama orang yang tidak Islam, diam atau jawab? Ini kayaknya masih bingung jawabnya ini. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini kan orang ahli taklim ini. Ummu Abu dapat salam dari orang tidak Islam. Mas, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya yang salam Pak Ruci Tompul gitu deh. Umpamanya, gitu. Atau yang salam sama jenengan, maaf, Bang Hutman Paris Utapia. Umpamanya gitu kan ya. Mas, halo, pagi Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Ummu Abu, bagusnya dijawab atau enggak? Enggak, saya cuma nanya, Ummu gak usah jawabnya panjang, gak usah. Cuma antara pilihan jawab atau enggak. Nah, saya ingin nanya sama Pak Tribudi Cahyono, jawabnya seperti apa? Loh, ini karena memang belum ada ilmu. Jadi jawabnya salam. Itu. Apa itu? Enggak. Inilah pentingnya ilmu. Kata Rasulullah SAW, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Loh. Apabila orang ahli kitab Yahudi dan Nasara mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah oleh kalian wa alaikum. Jangan pakai salam. Wa alaikum. Jadi umpamanya Bang Hutman Paris, halo Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ini wong ngaji, ini orang ngaji, ini setelah ngaji. Karena terkadang rumah jenengan diketuk-ketuk sama tetangga yang tidak seagama. Baji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baji. Waalaikum. Ada apa Bu? Loh. Kalau dia nanya,
kok Bu Haji cuma waalaikum? Ajarannya begitu. Daripada saya diem, cicing, kan mendingan saya jawab, waalaikum. Kalau nggak diterusin, ini kalau nggak diterusin, ada pilihan ini. Mengikuti saya mau nggak kira-kira? Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Karena baru saudara, kalau belum jadi saudara, yunda. Hadisnya begitu. Baik, yang bertanya, yang bertanya ini, jadi tidak usah galau. Walaupun norma masyarakat kejam, walaupun apapun yang dilontarkan macam-macam, yang terpenting regulasi tadi yang dipakai Pak Budi tadi, arba'in, dipakai aja. Ketemu dengan mereka, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena muslim. Udah, baik. Ya. Sekarang ini dakwah sunnah itu sudah menggeliat di mana-mana. Walaupun memang masih ada kerikil-kerikil, itu wajar. Yang terpenting lisan kita jaga. Jangan menjadi hakim. Hakim wilayahnya Allah. Jangan mudah menghakimi orang. Biarkan itu Allah yang menjadi hakim. Ya, doakan dia. Baik, tak kasih contoh. Ini ayat, monggo dibaca, Pak Budi atau yang lain silakan. Suratnya 28, ayatnya 55. Suratnya berapa? 28, ayatnya berapa? Yang keras. Ini dalilnya. Kalau mendengar perkataan yang tidak baik, udah jenengan jangan jadi orang ke-12, jangan dari ke-13. Allah katakan tadi, amal kami, amal kamu, amalmu. Tapi tetap mendoakan, karena dia muslim saudara kita kan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kamu. Kami nggak akan mau bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Tapi yang terakhir jangan dilontarkan ke dia juga, jangan. Jangan yang terakhir, jangan. Tapi artinya, kalau dia maaf, tutur katanya di telinga bikin merah, tidak usah telinga dia kita bikin merah, gitu, jangan. Regulasinya cantik kan? Itu kan regulasi kita toh. Mendengar perkataan yang tidak enak, udah berpaling aja. Kenapa berantem? Karena maaf, merespon. Kenapa jotos-jotosan? Karena direspon, ditanggapi. Enggak, berpaling aja. Ana bacakan ayatnya deh. Wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Apabila mereka mendengar yang tidak baik, mereka berpaling, dah tinggalin aja. Dia maaf mengatakan, kami, amal kami, itu amal kamu, amal kamu. Tapi tidak sampai di situ. Salamun alaikum. Kesejahteraan atas kamu. Tetap mendoakan karena dia mukmin, karena dia muslim. Cuman lagi jatuh keislaman dan keimanannya, lagi turun. Tapi di ujungnya ingat, la nabtahil jahilin. Kami tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bodoh. Lah kata terakhir ini ya tentu jangan dilontarkan ke dia. Maksudnya apa? Ingat, hadisnya berbunyi. Jangan ingat hadis inilah. Teman itu ada dua. Ada teman yang penjual minyak wangi. Walaupun enggak beli minyak wangi, jenengan akan bau wangi. Tapi kalau temannya pandai besi, enggak usah dicari.
bau jenengan wapek. Benar. Bajunya apek, bajunya bau gosong, macam-macam. Enggak usah pada besi lah. Berdekat dengan orang perokok itu benar wis. Saya ronda malam Ahad. Yang ronda kan enggak semuanya tidak perokok toh. Yang ronda ada yang rokok. Yang rokok cuma satu loh. Saya pulang ke rumah, putri saya bisa ngomong, Abi baunya rokok. Walaupun dia tahu saya nggak ngerokok, tapi Abi baunya ngerokok. Kenapa? Karena maaf ada di situ, di dalam pos ronda. Itu bukan pada besi loh, bukan tukang las, bukan tukang welding loh, bukan loh. Bagaimana maaf kalau lebih besar dari itu? Makanya ayatnya begitu, hadisnya berbunyi, seseorang itu agamanya berada pada teman setianya, gitu. Baik, dilanjut. Pertanyaan, ini pertanyaannya panjang ini yang kedua. Bagus sekali. Ustadz, mohon dijelaskan apa itu salaf, apa itu salafi, apa itu wahabi. Ada 3 ya? Pahami, apa itu salaf, apa itu salafi, dan apa itu wahabi. Baik, salaf artinya, baik, Anda tunjukkan, salaf artinya dahulu. Kulluman taqaddamaka min abaika wa qarabatika hum salafaka. Siapapun orang yang mendahului kamu, itu berarti dia salaf untuk dirimu. Siapapun yang mendahului kamu, apakah bapakmu, apakah kerabatmu, berarti dia salaf untukmu. Karena salaf artinya lebih dahulu. Tapi yang dimaksud dengan salaf di sini adalah al-muraduhuna. Yang dimaksud dengan salaf di sini adalah makana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Oh, siapa itu salaf? Salaf itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, itu salaf. Jelas kan jadinya? Nah, siapa mereka? Kita tengok dalil ayat. Itu Allah sediakan surga loh. Suratnya 9, ayatnya 100. Ini yang saya baca, kitab Manhajus Salafi yang ditulis oleh Muhammad bin Umar Bazmul. Silakan, Profesor Dr. Muhammad bin Umar Bazmul. Silakan. Nah, ini Ummu Abu, dalilnya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, Muhajirin Ansar, berarti sahabat Rasul ya. Terus orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho atas mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian Allah sediakan mereka surga. Titik. Oke. Pertanyaan kedua, apa itu salafi? Adalah orang yang mengikuti polanya salaf. Itu salafi. Anak ulang, mereka yang mengikuti polanya salaf. Maka dikatakan as-salafiyun.
maka dikatakan ittiba'us salaf, maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, dan lain sebagainya. Mereka yang mengikuti polanya salaf. Oke? Yang nomor 3, apa itu Wahabi? Nah, jadi biar jelas, yang tanya pinter ini guys. Ini kayaknya Pak Budi harus dikasih reward ini yang tanya nih.